Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ayol ikhwah, masih kita berbicara tentang surat Al-Alam Nashrah. Allah berfirman, Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu, dan kami pun juga telah mengampuni dosa-dosamu yang memberatkan punggungmu, dan yang kami pun telah mengangkat penyebutanmu. Lalu Allah berfirman, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan akan ada kemudahan. Bersama kesulitan akan ada kemudahan. Allah mengatakan dalam ayat ini bahwa tidak mungkin seorang hamba akan terus-menerus diberikan kesulitan. Karena di balik kesulitan akan ada kemudahan demi kemudahan yang Allah berikan kepada dia. Ketahuilah ya akhi, kemudahan yang paling besar yang diinginkan oleh seorang hamba adalah diberikan kemudahan untuk mentaatinya. Diberikan kemudahan untuk senantiasa menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Walaupun memang kemudahan yang berupa dunia pun juga kita mengharapkannya. Namun kemudahan dalam kehidupan akhirat itu yang kita inginkan. Allah mengatakan, fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan akan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan akan ada kemudahan. Ayat ini memberikan kepada kita hiburan. Ketika kita ditimpa kesulitan, yakinlah bahwa seorang mukmin ditimpa kesulitan itu tidak akan membinasakan dia. Allah berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Sungguh kami akan uji kalian, kata Allah, dengan bisyai'in, dengan sedikit rasa takut, rasa lapar, kehilangan harta, jiwa dan buah-buahan. Syekh Abdurrahman As-Sa'di mengatakan kata-kata bisyai'in dengan sesuatu yang sedikit itu menunjukkan bahwasanya kesulitan ataupun ujian yang menerpa kehidupan seorang mukmin itu tidak akan sampai membinasakan dia. Namun setelah ujian demi ujian itu, Allah akan berikan kemudahan di balik itu semuanya. Fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan akan ada kemudahan. Bersama kesulitan akan ada kemudahan. Maka seorang hamba ketika ditimpa kesulitan, bersabarlah. Maka dari itu di sana ada sebab-sebab seseorang diberikan oleh Allah kemudahan demi kemudahan. Apa sebab itu? Yang pertama, takwa. Takwa itu akan memudahkan dan memberikan jalan kemudahan kepada seorang hamba. Allah berfirman, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kepada dia jalan keluarnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan berikan rezeki kepada dia dari arah yang tidak disangka-sangka. Allah juga berfirman, wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan urusannya mudah. Allah mengatakan dalam ayat ini bahwa orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan urusannya mudah. Subhanallah. Ini merupakan sebab terbesar seseorang diberikan kemudahan dalam kehidupannya. Yang kedua, di antara sebab diberikan kemudahan seorang hamba itu memberikan kemudahan kepada orang lain. Yang diberikan oleh Allah atau diuji dengan kesulitan, kita bantu dia. Rasulullah SAW bersabda, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya naffasa Allahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Siapa yang menghilangkan dari seorang mukmin salah satu kesulitan dari kesulitan-kesulitan dunia, Allah akan hilangkan dari dia salah satu kesulitan-kesulitan akhirat. Wa man yassara an mu'sirin yassarahullah. Siapa yang memberikan kemudahan kepada orang yang berhutang kepadanya dan dia memang sulit hidupnya, Allah akan berikan kemudahan lagi kepada dia. Ini
Ketika kita memberikan kemudahan kepada orang yang berhutang kepada kita, karena kehidupan dia memang susah, sulit hidupnya. Ya, untuk membayar hutang saja dia, untuk makan sehari-hari saja dia susah, apalagi untuk bayar hutang. Kemudian kita mudahkan dia dalam pembayaran hutangnya. Kita tangguhkan lagi, atau kita bahkan maafkan dia. Maka orang seperti ini, akhi, akan diberikan oleh Allah kemudahan di dunia dan akhirat. Wallah. Makanya Rasulullah sabda, wallahu fi aunil abdi. Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Allah senantiasa membantu saudaranya selama si hamba itu membantu saudaranya. Ya, selama si hamba itu membantu temannya, membantu saudaranya, Allah akan berikan kemudahan demi kemudahan. Allah akan bantu ya dalam kehidupannya. Subhanallah. Ini pun merupakan salah satu sebab seseorang diberikan oleh Allah kemudahan, di mana ia memudahkan saudaranya yang diberikan kesulitan, ia membantu, memperhatikannya, maka di saat itu Allah akan membantu dia, ya, di saat-saat yang sifatnya itu adalah menyulitkan kehidupannya. Di antara perkara yang menyebabkan akhi kemudahan, yaitu amalan-amalan kebaikan, sona'i'ul ma'ruf, ya, berbuat ma'ruf kepada diri kita dan kepada orang lain. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sona'i'un ma'ruf taqi masari as-su. Perbuatan-perbuatan yang ma'ruf itu bisa melindungi ia dari kejadian-kejadian buruk. Kejadian-kejadian buruk yang akan menimpa dirinya, itu akan dihindarkan oleh Allah ketika ia selalu melakukan banyak perbuatan-perbuatan yang ma'ruf terhadap dirinya maupun terhadap manusia. Sedekah, ya, seseorang yang sedekah, itu pun juga akan menyebabkan ia akan diberikan kemudahan dalam kehidupannya. Orang yang banyak bersedekah kepada fakir miskin, orang yang banyak bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan, Allah akan berikan kemudahan demi kemudahan dalam hidupnya. Subhanallah, ini adalah merupakan sebab seseorang itu diberikan kemudahan di dalam kehidupannya. Namun sudah kita sebutkan tadi, bahwa kemudahan yang paling kita inginkan adalah Allah mudahkan jalan kita menuju surga. Ya. Dan siapa yang ingin dimudahkan jalannya menuju surga, hendaklah ia menuntut ilmu. Rasul kita yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Rawahu Muslim wa Tirmidzi. Siapa yang meniti jalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Wallahi, kemudahan yang kita harapkan, dimudahkan kita untuk menuju surga. Ternyata jalannya adalah dengan cara menuntut ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kita harapkan, kemudahan menuju surga. Demikian pula kemudahan ketika mentaati Allah, dijadikan langkah kita ringan untuk pergi ke masjid. Dijadikan hati kita pun merasa senang untuk berbuat ketaatan. Dijadikan hati kita pun juga berat untuk berbuat kemaksiatan. Ya, ini kemudahan yang hakiki, akhi, yang Allah berikan kepada seorang hamba. Allah Ta'ala berfirman, "Fa inna ma'al usri yusra." Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan akan ada kemudahan. Ya, tak akan pernah seorang hamba hari ini dan besok dan seterusnya terus dia menangis dan bersedih. Setelah bersedih, dia akan tertawa. Tak akan terus-menerus seorang hamba diberikan kesusahan dan kesulitan dalam hidup. Wallahi, setelah dibalik kesulitan itu akan ada kemudahan demi kemudahan. Kita, ya, untuk mendapatkan kemudahan itu terkadang harus bersusah payah. Ya, untuk mendapatkan harta dunia, orang harus bersusah payah, membanting tulang dan yang lainnya. Ya, bersenang-senang, berakit-rakit dahulu, ya, bersenang-senang kemudian bersakit-sakit dahulu, ya, kemudian dia tuh bersenang setelah itu. Kalau di dunia saja untuk mendapatkan kemudahan, ya, fasilitas dunia, kita ternyata harus bersusah-susah payah dulu untuk mencari dunia. Setelah itu Allah berikan kemudahan demi kemudahan, jalan kemudahan dalam menggapai kehidupan dunia. Apalagi yang sifatnya akhirat.
Agar kita mendapatkan kemudahan untuk mentaati Allah, berarti kita harus bersusah payah dulu melawan hawa nafsu kita. Ya, kalau kita ingin mendapatkan surga, berarti kita harus bersusah payah untuk beramal soleh, ya, melawan hawa nafsu kita dan syahwat kita, sehingga pada waktu itu ya kita di dunia bersabar menghadapi kesusahan-kesusahan itu, tapi kemudian kita mendapatkan kesenangan yang hakiki berupa surga. Semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan kesabaran di saat sulit dan diberikan rasa syukur di saat senang. Semoga kemudahan itu memberikan keberkahan dalam hidup kita. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.